Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nira Natasha Syarudin dengan NIM 23365620104. Prodi Sistem Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses menghubungkan beberapa PC dalam sebuah jaringan komputer menggunakan perangkat Cisco. Topologi jaringan yang saya gunakan itu terdiri dari 4 router, 4 switch, dan beberapa PC yang terhubung pada masing-masing switch. Setiap switch menghubungkan 5 hingga 6 PC dan seluruh jaringan saling terhubung sehingga PC pada satu jaringan dapat berkomunikasi dengan PC jaringan lainnya. Nah, di sini saya sudah mengatur switch dan juga router dan juga PC, di mana pada switch pertama di sini saya sebut sebagai kelompok 1, switch kedua kelompok 2, switch ketiga kelompok 3, dan juga switch keempat kelompok 4 dengan beberapa PC. Pada PC pertama saya kasih 4 PC, pada switch pertama atau kelompok pertama ini saya kasih 5 PC, sama halnya juga dengan kelompok 2 dan juga kelompok 3. Sedangkan pada kelompok 4 saya memberikan 6 switch. Nah, pertama-tama di sini saya akan menambah port tambahan pada switch pertama. Setelahnya, saya akan mengatur IP konfigurasinya. Nah, sebelum itu kita hubungkan dulu kabel dari PC pertama ke switch. Maksud saya semua PC pada switch. Setelahnya kita hubungkan switch ini ke router menggunakan kabel cross. Sini saya ambil ini. Ternyata saya hubungkan ke fast Ethernet 0/0. Nah, setelahnya saya akan memberikan IP address ke fast Ethernet 1 yang mana terhubung ke switch. Sini saya akan memberikan 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelahnya kita on kan. Nah, setelahnya kita tunggu hingga berhasil. Hingga di sini jadi hijau. Nah, di sini sudah jadi hijau. Setelahnya kita akan memberikan IP address kepada PC pada switch pertama ini. Nah, kita buka, kita tekan PC-nya, terus masuk ke desktop, pilih IP configuration, setelahnya isi IP address-nya. Di sini saya akan mengisi IP address-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask seperti ini, dengan default gateway 192.168.1.2
1.1. Nah, default gateway-nya ini kita sesuaikan dengan IP address dari router. Setelah sudah, kita lanjutkan hal yang sama pada PC kedua, ketiga, dan juga keempat. Sampai kelima. Jadi saya akan kasih masukan 192, 168, 1.3. Kita akan lanjutkan mengisi IP-nya sampai ke PC yang terakhir. Nah, lakukan juga dengan hal yang sama dengan router kelompok 2, 3, dan juga kelompok 4. Tetapi untuk IP address pada kelompok 2 ini saya akan memasukkan satu sembilan dua titik satu enam delapan titik 2.1. Jangan lupa selalu tekan atau centang on di sini. Oke. Nah, untuk pemasangan IP-nya, IP PC-nya sama halnya dengan router pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada kelompok 3 saya akan saya juga lupa. Di sini saya lupa untuk memberikan port tambahan pada router kedua atau kelompok kedua.
Nah, karena di sini saya lupa tadi untuk memberikan pertambahan, jadi untuk IP config ke switch-nya itu terulang. Jadi saya akan masukkan IP address-nya lagi, yaitu 92.168.2.1. Jangan lupa untuk on-kan. Nah, sama halnya dengan kelompok 3, di sini saya akan memberikan IP address itu 192.168.3.1. Jangan lupa untuk on-kan. Untuk pemasangan IP address pada PC-nya sama halnya dengan yang lain. Nah, untuk kelompok 4 akan saya kasih IP address 192.168.4.1. Oke. Nah, untuk IP-nya sama kayak yang lain, 92.168.4.2. Nah, selanjutnya saya akan ke tahap menghubungkan router pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, kita ambil kabel cross yang ini, kita pilih untuk switch pertama, saya akan menggunakan fast Ethernet 0/1 yang terhubung ke switch kelompok 2 dengan fast Ethernet 0/1 juga. Nah, di sini saya akan menulis jadi untuk kabelnya agar saya tidak lupa 0/1.
Nah, selanjutnya saya akan hubungkan kabel Ethernet Ethernet pada switch kelompok 2 ini menggunakan Ethernet 1/0 yang akan terhubung ke switch ketiga dengan Ethernet yang sama juga agar saya tidak bingung. Selanjutnya saya akan menulis di sini 1/0. Nah, selanjutnya untuk router ketiga menggunakan 0/1 yang akan saya hubungkan ke sini dengan flash Ethernet 0/1 juga. Ini saya akan menulis 0/1. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan alamat IP address router pertama agar dapat dikenali oleh switch yang lain. Nah, di sini saya pilih fast Ethernet 0/1. Nah, untuk IP address-nya saya akan memberikan 10.10.10.1 dengan subnet max 2.255.255.255.0 invalid 10.10.10.1 segmas on 255.0. Oke. Nah, pada router kedua pada fast Ethernet 0.1 saya akan memberikan IP address 10.10.10 255.255.0. Sama halnya dengan router ketiga di sini. Sorry. Nah, ini saya akan mengatur IP address pada Ethernet 1/0 untuk IP address dari router kedua ke router ketiga. 8 salah. Sini saya akan memberikan IP address 20.20.20.1 255.255.0. Jangan lupa untuk di on kan. Namanya di on kan ya. Nah, setelahnya untuk kelompok 3 untuk fast Ethernet 0.1-nya saya akan memberikan IP address 20.20.20.2.
Nah, setelahnya untuk Ethernet 1.0-nya saya akan memberikan IP address 30 30 10.1. Jangan lupa untuk di-on-kan seperti ini. Mohon maaf, ada kesalahan. Di sini saya salah. Seharusnya untuk pas Ethernet 0/1 0/1 saya berikan 30.30.30.1. Sedangkan pada Ethernet 1/0 saya berikan 20.20.20.2. Oke. Nah, untuk pas Ethernet untuk kelompok 4 kita cuma perlu mengisi satu pas Ethernet karena ya dia cuma terhubung ke pas Ethernet ketiga. Di sini saya akan memberikan IP address 30.30.30.2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke step selanjutnya, di mana kita akan menghubungkan antara switch pertama ke switch kedua, ketiga, dan juga keempat. Sehingga ketika kita ingin mengakses PC yang ada pada router yang lain, itu dapat terhubung. Dengan cara kita harus buka bagian routing dan pilih bagian statis. Di sini terlebih dahulu saya akan mengatur untuk switch kelompok pertama. Nah, untuk networknya ini kita sesuaikan dengan IP address network pada kelompok 1, yaitu 192.168.1. Nah, di sini kita memberikan network dengan IP address di belakangnya itu dengan angka yang berbeda. Di sini saya akan memberikan 1.0 dengan max gateway, dengan maxnya itu 255.255.255.0. Dengan next hop, untuk next hopnya itu merupakan IP address yang tadi sudah kita buat untuk Ethernet 0/1 pada kelompok 2 ini, yaitu 10.10.10.2. Nah, seperti ini. Setelahnya kita add. Nah, setelahnya kita memasukkan networknya, network pada switch ketiga dan juga keempat. Nah, sama halnya kayak tadi untuk network switch. Oh, mohon maaf. Ini saya tadi salah masuk. Seharusnya di sini 2, bukan 1. Karena IP address network pada switch ini itu 192.168.2.1. Nah, ini sama halnya dengan network switch yang lain. Ini saya memberikannya 3.0. Nah, dengan next hop yang sama karena kita
untuk switch 1 ini dia akan melewati switch kedua ini dengan next hop 10.10.10.2. Jadi switch 1 akan melewati switch 2 sehingga bisa terhubung ke switch 3 dengan switch 4. Kita cuma perlu mengubah untuk networknya. Seperti ini. Nah, untuk switch kelompok 2 ini, untuk statistiknya, kita akan menghubungkannya dia ke kelompok 1 dan juga kelompok yang lainnya. Nah, untuk networknya ini, pertama-tama kita akan menghubungkan ke kelompok 1 dengan network 192.168.1.0 dengan MAC gateway 255.255.255.0. Dengan next hop-nya itu karena next hop-nya tadi ini kita berikan 10.10.10.1, makanya next hop-nya dia 10.10.1. Next hop ini hanya berlaku untuk kelompok 1 saja. Nah, ketika kita ingin menghubungkan ke switch 3, ini kita ubah 3, kita menggunakan IP address yang sudah kita tadi buat untuk menghubungkan ke kelompok 3, yaitu 20.20 Nah, di sini tuh next hop-nya 20.20.20.2. Setelahnya kita add. Nah, setelahnya karena ketika kita ingin menghubungkan switch pada kelompok 2 ini ke switch ke kelompok 4, dia akan melewati switch kelompok 3. Sehingga untuk next hop-nya kita akan menggunakan next hop pada kelompok 2 tersebut. Jadi kita cuma perlu mengganti untuk networknya saja. Selanjutnya kita add. Nah, selanjutnya kita akan ke kelompok 3. Kita statik. Kita akan menghubungkan kelompok 3 ini ke kelompok 2. Ke kelompok 1. Dengan next hop dengan network 192.168 kita hubungkan ke network switch kedua dulu 168.2.0 dengan max dengan next hop. Untuk next hop-nya 20.20.1. 20.1. Lalu kita add. Nah, untuk switch pertama kita menggunakan next hop kedua. Nah, kita add. Nah, sedangkan untuk next hop ketiga, untuk switch ketiga, keempat, kita akan menggunakan next hop 30.30 30.1. Oh, tidak, 30.2.
seperti ini. Nah, untuk kelompok 4 sama halnya kayak dengan yang lain, kita akan hubungkan dulu switch keempat ini ke switch ketiga dengan network 192.168.3.0 dan next hop 30.3, 30.30.1. Setelahnya kita akan menghubungkannya ke switch kedua F1. Nah, setelah ini untuk menghubungkan ke semua router ini sudah selesai. Saatnya kita untuk menguji. Nah, sini saya akan menggunakan PC pada kelompok 1 untuk menguji apakah ia dapat terhubung dengan komputer pada switch jaringan yang lainnya. Kita akan mencoba ping 192.168.2.3. Nah, ini akan request timeout dulu. Nah, di sini terdapat reply from 192.168.2.3. Itu artinya sudah sukses. Yang berarti router PC pada router kelompok 1 ini bisa terhubung ke PC pada router kedua. Nah, coba kita hubungkan pada router ketiga. Ping 192.168.3.4. Kita tunggu. Nah, ternyata pada PC pada switch pertama ternyata bisa terhubung pada PC jaringan switch ketiga. Selanjutnya kita coba akan menghubungkan switch pertama ke switch keempat. Ping 192.168.4.6. Nah, di sini ternyata untuk switch jaringan pada PC pada jaringan switch pertama bisa terhubung pada switch jaringan keempat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.